Oke, perkenalkan nama saya Firman. Saya pemandu lokal di Taman Wisata Alam Bantimurung. Yang awalnya kami adalah penangkap kupu-kupu. Ya. Jadi, tapi sekarang sudah kami dibuatkan kelompok atau dirangkul oleh kehutanan. Jadi penangkar kupu-kupu, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau jadi guide setelah dirangkul oleh kehutanan itu awalnya tahun 2019 akhir ya, sekitar bulan 2019 bulan-bulan 7 kalau nggak salah. Jadi awalnya itu kami kan penangkap kupu-kupu sekaligus berdagang. Tapi pada waktu itu kami tidak dirangkul oleh kehutanan yang dulu, tidak, lain. Mungkin aturannya lain. Nah, setelah pergantian kepala resor waktu 2019 atau 2020 itu ada waktu itu. Mungkin kepala resor yang waktu itu perhatikan kok masyarakat lokal yang mencari makan di Bantimurung ini kok tidak maksimal dalam berdagang kupu-kupu. Kenapa ketika lihat kehutanan takut? Terus kenapa masyarakat pribumi khususnya di situ yang berdagang di situ nangkap kupu-kupu? Akhirnya dicarilah solusinya bagaimana supaya kami tidak ini boleh berdagang, dirangkul dulu. Dirangkul terus dibuatkan kelompok Ali Butterfly, terus dibuatkan lagi kelompok sebagai interpreter atau pemandu di Taman Wisata Alam Bantimurung. Kalau untuk penangkaran namanya Ali Butterfly. Penangkaran kupu-kupu itu dimulai 2000 penangkarannya ya. Mulai ini 2019. Tapi kalau kelompoknya terbentuk itu 2007 kalau nggak salah, 2007. Iya. Kalau kami waktu itu pas mau minta dulu kan penangkaran, dibuatkan penangkaran. Terus dalam proses itu kami ngambil itu dulu, ngumpulin pakan kupu-kupu. Ya, tapi bukan pakan kupu, sebenarnya pakan ulat. Pakan ulat. Jadi yang ditangkarkan itu memang orang bilang kupu-kupu. Tapi pakan yang di dalam itu adalah kayak pohon-pohon karena yang banyak nanti di situ ulat. Ulat. Jadi nanti ketika dia jadi ulat, itu kita bagi 50% kami lepas di alam. Terus 50%-nya kami simpan untuk jadi kupu-kupu. Nanti jadi kupu-kupu lagi kita simpan, ketika bertelur, kupu-kupu yang sudah mati itu yang kami ambil. Jadi kalau pakan ini dari ulat itu, dia pakannya dedaunan. Jadi setiap jenis kupu-kupu itu atau ulatnya itu, dia makan dedaunan, ada beberapa jenis pohon. Jadi kayak macam ada namanya Papilio ascalapus dengan Papilio gigong. Mereka senangnya bermain di pohon jeruk. Dia mulai dari telur di pohon jeruk, mulai di ulat di pohon jeruk, terus jadi kepompong di situ juga. Jadi mereka bermainnya di situ. Jadi ulatnya makan daun itu. Ada juga jenis Traides yang dilindungi, itu makannya daun sirih. Jadi ada beberapa tanaman di dalam penangkaran itu. Kami kumpulkan itu butuh waktu juga yang lumayan. Makanya kenapa agak lama kerjanya. Jadi kami bukan asal membuat penangkaran doang. Jadi kami lihat dulu lokasinya pas untuk kupu-kupu, terus kami buat seperti itu. Fasilitasnya yang di dalam itu satu adalah pakannya, yang kedua kebersihannya, yang ketiga pakannya itu harus dirawat. Jadi bukan asal ada pakan, tapi harus dirawat juga pakannya. Iya, supaya daunnya itu tetap segar. Jadi ketika mereka jadi dari telur menjadi ulat, mereka bisa makan dengan baik. Itu kita lihat juga tergantung dari teman-teman ceritanya, hasil dari ketua. Kupu-kupu apa yang kita mau lepas. Misalnya contoh kami ada 5 ekor yang kami tangkarkan. 5 jenis nih. Mungkin kita bisa bagi, misalnya jenis satu ada 10 ulat, kami bagi 5. Kalau misalnya yang ini, yang satunya ada 7, paling cuma 2 yang kami lepas di alam. Sisanya kami simpan untuk perkembangbiakan selanjutnya. Karena ada beberapa jenis kupu-kupu
yang ketika pas musim dia jumlahnya tidak banyak. Ya. Ada yang satu spesies mungkin pada satu waktu musim dia bisa sampai ratusan ekor, tapi ada juga jenis kupu-kupu yang cuma sekitar 20 sampai 30 ekor saja. Ya, itu yang kami rawat sebenarnya di penangkaran, kurang lebih seperti itu. Kalau yang banyak itu ada namanya Graphion milon, terus ada Nero. Dan kalau spesies yang langka di Bantimurung ada 4 ekor, namanya Graphion androcles, Graphion blumei, Papilio blumei, terus Edia bilangcardi sama Cetiosemirana. Dan ada beberapa ekor juga yang dilindungi. Jadi kalau proses kupu-kupu itu, dia ketika jadi awal dari, ada beberapa jenis ini. Ada satu yang kita jelaskan jenis yang kecil dulu ya. Kalau jenis kecil itu umurnya kurang lebih 3 minggu. Setelah 3 minggu itu dia bertelur. Habis bertelur dia akan mati pelan-pelan. Jadi dari proses telur ke ulat itu kurang lebih 1 minggu. Dari ulat ke pompong itu kurang lebih 3 minggu. Dan dari kepompong ke kupu-kupu kurang lebih 3 minggu. Setelah jadi kupu-kupu itu 40 hari lagi. Ada beberapa yang nanti sebentar saya sebutkan, seperti contoh Graphion milon, Nero, terus Pomona, Cetiosemirana, dan ada beberapa lagi jenis kupu-kupu kecil. Kalau yang besar itu Papilio blumei, lambangnya Bantimurung. Edia bilangcardi, salah satu jenis langka yang ada di Bantimurung. Graphion androcles itu jenis kupu-kupu besar semua. Proses hidupnya kalau kupu-kupu besar itu kurang lebih 40 hari. 40 hari umurnya dia. Tapi kalau misalnya hitungannya dari ulat dari telur ke ulat itu hampir sama dengan yang kecil. Hampir sama. Cuma kalau umurnya dia 40 hari. Kalau yang kecil kan cuma 3 minggu, tapi kalau yang besar itu 40 hari masa hidupnya. Ketika dia jadi kupu-kupu ya. Yang sudah mati itu yang kami ambil. Jadi masyarakat pribumi khususnya di Bantimurung itu yang kami buat aksesoris atau souvenir itu dari kupu-kupu yang habis bertelur yang mati yang kami ambil. Jadi di situ ada kami mungkin teman-teman sebagian yang pernah ke Bantimurung lihat kupu-kupu, ada kupu-kupu yang kita lihat di figura itu ada yang agak sobek, terus ada yang baru. Itu yang baru itu dari hasil penangkaran, Terus kalau ada yang sobek itu dari alam. Jadi kami sebagai pemandu lokal atau dulunya penangkap dan sekarang sudah jadi penangkar juga, kami tahu lokasi-lokasi mana tempatnya kupu-kupu berkumpul. Yang itu yang kami ambil kadang. Terus dibuat souvenir, ada yang dibuat bingkai kupu-kupu, terus ada yang dibuat gantungan kunci, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap kembali alam itu dia harus suhunya sama dengan penangkaran. Suhunya harus sama dengan penangkaran. Jadi kayak contoh kenapa Bantimurung banyak kupu-kupu dalam. Karena suhunya bagus. Suhunya bagus, terus pakannya banyak di dalam ketika dia jadi ulat. Bukan ketika dia jadi kupu-kupu, tapi ketika dia jadi ulat. Makanya ketika dia jadi ulat, banyak di dalam, tapi dia di bagian area atas. Area atas, jadi sehingga pengunjung ini tidak merasa terganggu. Dan tidak merasa geli. Nah ketika dia jadi kupu-kupu, baru dia berterbangan di bagian bawah. Sehingga orang yang datang ke Bantimurung, yang mungkin pikirannya banyak ketika lihat kupu-kupu dan air terjun, segar pemikirannya. Jadi kami masyarakat pribumi di Bantimurung itu, pedagang di Bantimurung itu atau pemandu lokal, kami bisa ngambil terus diawetkan. Pengawetan ini ada 2 macam, ada yang pakai formalin, terus ada yang pakai sinar matahari. Dari situ kami buat souvenir yang bingkai kupu-kupu dengan gantungan kunci. Dari situ kami bisa mendapatkan hasil. Kalau kupu-kupu pengawetan formalin itu kurang lebih dia makan waktu 24 jam setelah disuntik pakai formalin. Sedangkan sinar matahari itu tergantung dari cahaya matahari. Kalau misalnya cahayanya matahari bagus waktu itu bisa sampai 4-5 hari yang maksimal bagusnya. Jadi pesan-pesan kami sebagai pemandu lokal di Bantimurung, ayo ke Bantimurung, datang, lihat kupu-kupu, tapi ingat, jangan membuang sampah sembarangan karena itu bisa mengganggu habitat kupu-kupu. Yang kedua,
jangan merusak alam, ya. Jangan merusak alam karena itu bisa mengganggu juga habitat kupu-kupu. Karena di Bantimurung itu adalah surga bagi pecinta alam, dan Bantimurung adalah salah satu wisata budaya dan religius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.